حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wala rasulika ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'llaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad faza mutahun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat Masjid Ar-Rahman yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali khutbah Jumat pada kesempatan siang hari ini, marilah kita bersama-sama kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat curahan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, berkat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga pada kesempatan saat ini kita telah diberikan beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Di antara nikmat itu ada dua nikmat yang sering kita lupakan. Nikmatani maqbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering kebanyakan dilupakan oleh manusia. Dua nikmat itu adalah as-sihah wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan waktu luang. Maka dengan nikmat sehat dan nikmat waktu luang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, marilah kita sama-sama kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu untuk menjalani salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Ar-Rahman yang kita cintai ini. Tentunya dengan penuh harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh amalan-amalan dalam kehidupan kita, semoga semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat serta sering salam selamanya semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabat beliau dan para pengikut-pengikutnya juga umatnya, tentunya yang istiqomah di jalan Allah dan istiqomah di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatnya, yaitu dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib melanjutkan khutbahnya, izinkan khatib untuk menyampaikan pesan takwa. Pesan takwa yang khatib sampaikan cukup dua saja, yaitu yang pertama,
marilah kita sama-sama kita berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk dapat menjalankan segala perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang kedua, mari kita sama-sama kita selalu berkomitmen untuk dapat menjauhi larangan-larangan dari Allah dan Rasul-Nya. Semoga dengan cara demikian kita akan mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas bin Malik bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Qala la taqumu sa'atan hatta yataqarrabal zaman." Tidak akan terjadi hari kiamat yang sehingga waktu itu akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatakunus Jumatul kal yaum. Satu Jumat, satu pekan itu waktunya telah dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita itu merasakan hanya satu hari saja. Fatakunul yaum kal sa'ah, dan satu hari itu waktunya telah dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita itu merasakan hanya sesaat saja. Dari sabda baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya waktu begitu singkat, waktu begitu cepat. Jumatan kemarin, hari Jumat kemarin kita Jumatan, Jumat hari ini kita pun Jumatan. Sepertinya satu Jumat itu kita rasakan hanya satu hari saja. Begitu cepat, begitu singkat, yang sehingga tanpa kita sadari, yang sehingga kita telah menghabiskan waktu yang Allah berikan kepada kita, yang sehingga menghabiskan waktu tanpa kita sadari ini begitu cepat, yang sehingga kita telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayatnya, yaitu Quran surah Al-An'am ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yatawaffakum bilaili wa ya'lamu ma jaratum binahari. Dia Allah telah membuat kalian tidur di malam hari, dan Dia Allah telah mengetahui apa yang telah kalian kerjakan pada siang hari. Sengaja Allah membuat mata kita mengantuk di malam hari, dan sengaja Allah membuat mata kita melek di siang hari. Sumai yaqasukum fihi liyuddo ajalum musama. Kemudian Allah telah membangunkan kita pada siang hari, kemudian Allah mencukupkan umur kita, kemudian terus menerus kita lakukan, yang sehingga pada akhirnya kita pun meninggal dunia, yaitu lewat kematian. Kemudian summa ilaihi marji'ukum summa yunaba'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian setelah dunia ini berakhir, kemudian Allah akan memberitahukan apa yang telah kalian kerjakan ketika kalian masih hidup di dunia. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pesan penting yang Allah sampaikan melalui ayat ini. Apa pesan pentingnya? Yang pertama adalah, marilah kita pergunakan hidup ini untuk hal-hal yang positif. Karena hidup ini adalah modal. Kita berangkat dari rumah menuju ke Masjid Ar-Rahman ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian sampai di masjid ini, kemudian kita berzikir, beristighfar, mendengarkan khutbah Jumat. Karena kita memiliki waktu. Perlu diingat bahwa waktu itu bukan sumber daya alam yang bisa diperbarui. Kalaulah waktu itu sudah pergi, maka tak akan dapat kembali lagi. Maka para ulama kita mengibaratkan waktu itu seperti melipat kain. Kalaulah kain sudah dilipat, maka tak akan dapat dikembangkan kembali. Maka yang akan mengembangkan kembali adalah nanti Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Oleh karena itu, kerugian terbesar untuk kita manusia bukan karena kita tak sanggup menggapai harapan. Kerugian terbesar untuk kita bukan karena kita tak sanggup menggapai cita-cita. Kerugian terbesar untuk kita adalah ketika kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang cukup,
waktu yang cukup ini tidak bisa untuk memperbaiki diri. Wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia itu semuanya dalam keadaan kerugian. Illa ladina amanu, kecuali mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, wa amilus soleh, dan beramal soleh, seterusnya dan seterusnya. Inilah pesan pertama. Marilah kita pergunakan hidup ini untuk hal-hal yang positif. Kemudian pesan yang kedua, marilah kita perbanyak amal ibadah kita. Karena kalau kita sudah meninggal dunia, kita tidak bisa beribadah lagi. Oleh karena itu, baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW telah memberikan informasi bahwa ketika manusia itu meninggal, nanti dia akan diantar 3 perkara. Yang pertama, dia akan diantar oleh ahluhu, yaitu ahli keluarganya, anak-anaknya, istrinya, menantunya, besannya, jiran tetangganya, kerabat, teman dari jauh dari dekat akan mengantarkan ke tempat pemakamannya. Kemudian yang kedua, dia akan diantar oleh maluhu, yaitu harta bendanya, termasuk motornya, mobilnya. Yang mempunyai mobil Pajero, maka dia akan diantar oleh mobil Pajeronya ke tempat pemakamannya. Kemudian yang ketiga, dia akan diantar oleh amal ibadahnya. Inilah informasi dari baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenazah akan dimasukkan ke liang lahat. Kemudian akan diinjak-injak oleh para petakjiah. Kemudian akan ditimbun oleh para pelayat. Kemudian setelah pemakaman selesai, kemudian akan diiringi oleh doa-doa. Kemudian yang dua akan kembali, keluarganya kembali, istrinya kembali, anak-anak kembali, dan juga harta bendanya akan kembali. Mobilnya yang mengantarkan tadi juga akan kembali ke rumahnya. Yang tinggal hanya satu, yaitu amal ibadahnya. Menangislah jasad. Kenapa jasad menangis? Karena amal ibadahnya sedikit. Menangis jasad. Kenapa jasad menangis? Karena dia baru sadar ternyata hidupnya ketika di dunia dia salah arah dan salah tujuan. Laula akortani ila ajalin qarib fa sodako wa akum minas solihin. Tunda kematianku sebentar saja. Ini permintaan orang yang meninggal. Ini permintaan orang yang mati. Tunda kematianku sebentar saja. Dia tidak minta 1 bulan, dia tidak minta 1 minggu, dia tidak minta 1 hari. Qorib, sebentar saja. Seandainya aku diberikan waktu 1 jam, maka 1 jam itu dia akan bersedekah. Kenapa bersedekah? Karena sedekah bisa menyiksa, bisa membebaskan siksa alam kubur. Karena sedekah bisa menerangkan alam kubur. Inilah pesan yang kedua. Marilah kita perbanyak sedekah kita, amal ibadah kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa alim wa tafadhal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidil ibadi wa asrafi ibadi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqdiman lisani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini selanjutnya pesan yang ketiga adalah marilah kita hindari dari perbuatan dosa. Karena kita tidak tahu sempatkah kita bertobat atau tidak. Karena ketika ajal datang menjemput dengan tiba-tiba, banyak orang di pagi harinya itu sehat walafiat, di sore harinya dia meninggal dunia. Banyak orang di sore harinya dia sehat walafiat, bisa tertawa-tawa, di pagi harinya
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah ajal datang menjemput dengan tiba-tiba. Oleh karena itu kita telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayatnya, walikuli ummatin ajal fa idza ja'a ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia itu mempunyai batas ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ajal mereka sampai, tak dapat ditunda walaupun sesaat, dan tak pula dimajukan walaupun sesaat pun. Perlu diingat, jangan pernah kita melakukan kedoliman kepada orang lain. Jangan pernah kita melakukan keburukan kepada orang lain. Oleh karena itu, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberi pesan kepada kita, ittaqin dulma fa inna dulma yaumal qiyamah. Takutlah kalian kepada kedoliman, karena sesungguhnya kedoliman itu akan membuat kalian kegelapan di hari kiamat. Sering kita melihat ada orang melakukan kedoliman kepada orang lain. Sering kita melihat ada orang melakukan keburukan kepada orang lain. Apa dia pikir hidup ini tidak ada yang mengontrolnya? Di dunia dia bisa menang, nanti dia di akhirat Maliki yaumiddin. Hanya Allah lah penguasa di situ. Takutlah pada hari itu. Takutlah di hari pembalasan. Karena nanti di hari kiamat, di hari pembalasan, tak dapat orang-orang yang dapat menolong kita. Tidak ada saudara-saudara yang bisa membantu kita. Yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu mereka akan lari dari saudara-saudaranya. Wa ummihi wa abi. Mereka akan lari dari ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani. Mereka akan lari dari ibu dan anak-anaknya. Likulli mar'in yauma idzin sa'nun yuni. Pada hari itu mereka akan sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita melakukan kedoliman kepada orang lain. Jangan pernah kita melakukan keburukan kepada orang lain. Jangan pernah kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap kita mendolimi orang lain, akan terikrat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelak nanti di hari kiamat akan diperlihatkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'adana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yutikum wa yahdikum. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimus shalah.